semuanya, kembali lagi dengan kami tim Influence yang pada kesempatan kali ini akan membawakan podcast tentang Skin Talk Global. Nah, kami akan membahas topik yang lagi ramai banget nih sekarang, itu tentang bagaimana sih skincare bisa mengubah identitas kecantikan kita. Apa benar standarnya itu berpatokan dengan global? Tapi kita akan fokusnya dengan bagaimana sih interaksi antara negara, perusahaan, dan konsumen menciptakan interaksi identitas terkait dengan standar kecantikan global. Nah, masalah standar kecantikan global ini tuh bisa kita lihat dari sisi perspektif konstruktivisme. Seperti kata Alexander Wen, identitas dan kepentingan aktor dibentuk oleh interaksi sosial. Sama halnya dengan standar kecantikan global ini. Standar kecantikan global ini juga tidak muncul begitu saja, tapi juga ada dari ide-ide yang dibentuk secara sengaja dan disepakati oleh bersama lewat beberapa aktor. Contohnya kayak negara, perusahaan, konsumen, dan juga influencer. Negara itu menyebarkan lewat aturan dan kampanye kesehatan kulit, sedangkan perusahaan itu menyebarkan lewat iklan dan juga branding dari perusahaan mereka. Dan konsumen serta influencer itu menyebarkan lewat media sosial seperti TikTok dan Instagram. Nah, karena narasi seperti cantik itu cerah, cantik itu glowing, cantik itu putih terus disebarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka ini menjadi sesuatu yang dinormalisasikan dan menjadi sesuatu yang penting dan merangkap dan masuk dalam identitas diri kita. Nah, standar kecantikan global ini kan udah berubah banget ya katanya. Jadi contoh nyata yang paling kelihatan tuh apa sih menurut kalian? Sebenarnya contoh nyata yang paling dekat bisa kita lihat tuh kayak penggunaan skincare dari Korea Selatan yang misalnya Laneige, ada Innisfree juga. Jadi perindustrian mereka tuh sangat amat mendukung. Jadi juga dengan adanya Korean Hallyu, ini tuh buat penjualan mereka meningkat karena di era global ini kan. Bahkan tahun 2023 mereka tuh sempat penjualan mereka sampai 6 miliar dolar. Jadi kurasa ya karena ini tuh jadi bikin kita ngikut standar kecantikan mereka, kayak kulit harus putih, harus glowing, tanpa pori-pori, kayak gitu sih menurut aku. Jadi kan nggak mungkin dari Korea aja ya kalau skincare mah. Jadi kalau misalnya dari negara lain tuh ada nggak sih? Kalau ngomongin global ya pasti ada negara-negara lain, kayak Cina sama Jepang. Mereka kan punya branding berbeda-beda nih. Iya. Misalnya di Cina tuh ada Biaqua, kalau di Jepang ada Anessa, yang dimana kedua skincare ini tuh punya branding yang berbeda. Kalau Jepang itu lebih ke clean beauty, yang dimana negara-negara ini tuh kita lihat dari skincare-nya itu bukan hanya memasarkan produknya aja, tapi juga memasarkan budaya mereka. Jadi ini skincare ini tuh menurut kalian ada nggak sih yang dari teori konstruktivisme PM semua ini tuh kayak tercipta karena adanya sosial gitu loh, kesepakatan sosial? Nah, kalau itu pasti ada ya, karena ini tuh udah global dan pastinya terus-menerus disebarkan dari banyak orang, dan itu udah sampai ke negara kita dan diterima juga kan pelan-pelan sama masyarakatnya. Sebuktinya sampai brand lokal pun menggunakan narasi glowing tadi untuk mempromosikan produknya. Berarti kan itu sudah menyesuaikan pasar dan udah melihat kalau misalnya masyarakat kita tuh menerima statement tersebut. Tuh. Oh, berarti konsumen ini sebenarnya punya power ya di sini? Banget sih. Iya sih. Konsumen tuh kayak jantungnya tren kecantikan. Jadi kita yang bikin sesuatu yang viral, kita juga bisa jatuhin brand itu kalau ketahuan bohong. Misalnya tren plus skin itu kan, itu awalnya cuma muncul di TikTok. Terus orang-orang pada nyobain tuh posting before after, jadinya kan meledak. Iya, benar. Jadi sebenarnya kita itu bukan cuma ngikutin standar, tapi kita juga ikut nyusun standar baru lewat konten yang kita konsumsi dan kita bagikan seperti itu. Jadi kesimpulannya itu standar kecantikan global itu terlahir dari 3 aktor, yaitu perusahaan, negara, dan konsumen. Nah, sebelum kita menutup podcast kali ini tuh ada nggak sih closing statement dari kalian? Ada. Jadi jangan insecure, jangan mengikuti standar kecantikan global, karena pada dasarnya kita punya standar kecantikan diri kita sendiri. Terus jangan lupa gunakan produk lokal dan apa? Mungkin itu aja. Oke, thank you guys. Jangan lupa rawat kulit kalian buat diri sendiri, bukan untuk standar orang lain. Be yourself, love yourself. Bye.